Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang indah ini kita mau pergunakan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kerinduan kita hari ini adalah kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari bersama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, saat ini Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu. Biarlah penuhi kehidupan kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh bertindak lebih dalam kehidupan kami, meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari bersama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami sembah Tuhan. Shalom, senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Dia akan mengutus Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak jemaat dimanapun Anda berada berdoa bersama saya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menjamah melemburkan setiap hati, membukakan mata dan telinga rohani jemaat Tuhan.
sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10. Saya akan baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan mengirim seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Di sini dikatakan jelas di dalam ayatnya yang ke-8, kalau ia datang, Roh Kudus datang. Ia, Roh Kudus, akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, ada banyak orang di dalam kehidupannya merasa bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu benar. Benar menurut pemikirannya sendiri. Benar menurut tafsirannya sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menginsafkan manusia akan dosanya. Pada umumnya manusia tidak ada yang mau dipersalahkan. Padahal sudah jelas-jelas dia berbuat salah. Tapi kebanyakan tidak mau mencari berbagai macam alasan untuk membela, menyatakan bahwa dia tidak salah. Saudara, hanya Roh Kudus yang sanggup menginsafkan manusia akan dosanya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut. Semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua umat manusia yang lahir di muka bumi ini sudah jatuh di dalam dosa turunan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan upah dosa adalah maut. Suatu ketika semua manusia, apapun level tingkatan sosialnya, suatu ketika pasti menghadapi yang namanya kematian. Apalagi saudara, masa-masa sekarang ini pandemik COVID-19. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita mendengar kabar seseorang sudah meninggal. Dan itu tidak memandang siapa dia. Apakah dia pendeta, apakah dia pengusaha, apakah dia dokter. Saudara, sehingga ini menimbulkan banyak ketakutan. Tetapi Yesus berjanji bahwa dia pergi supaya penghibur itu datang. Dia pergi pulang ke rumah Bapa supaya penghibur Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Menghibur kita, menolong kita, bahkan menginsafkan manusia dari dosa-dosanya supaya tidak binasa, saudara. Kita bersyukur, firman Tuhan bilang, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, ada jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ini orang berdosa? Kita butuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus menerangi mata hati dan pikiran kita, supaya Roh Kudus penghibur itu mencelikan mata rohani kita, mencelikan mata hati kita, untuk kita boleh sadar, oh ternyata saya begitu sangat jahat, ternyata hidup saya ini begitu sangat kotor, begitu sangat najis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan pengampunan, saudara. Dia menyediakan pengampunan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. 2000 tahun lebih dia mati di Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Menebus dosa umat manusia. Ini kerinduan hati Tuhan, supaya tidak ada satupun umat manusia yang binasa. Maka dia rela memberikan hidupnya, dia rela memberikan nyawanya, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tetapi itu butuh Roh Kudus. Saya lahir dari keluarga Kristen, saudara. Saya dibesarkan di keluarga Kristen. Saya dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Tetapi apa yang terjadi? Saya Kristen hanya di KTP, karena hidup saya tidak mencerminkan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Sampai suatu ketika, pada waktu saya sudah mahasiswa, duduk di tingkat 2, saya merasakan sesuatu kekosongan di dalam hidup saya. Saya gelisah, saya susah tidur. Bahkan sampai jam 4 pagi, saya masih tidak bisa tidur. Bangun tidur. Akibatnya apa, saudara? Karena saya susah tidur, maka paru-paru saya mulai terganggu. Lalu saya bawa ke dokter, difoto ternyata ada flek, saudara. Dan akhirnya saya harus mengalami perawatan selama zaman itu 1 bulan, setiap hari saya harus disuntik, saudara. Karena teknologi zaman dulu tidak seperti sekarang. Tetapi peristiwa ini membuat saya sadar. Lalu suatu ketika saya diajak sama saudara saya, kakak saya, ikut retret. Dalam retret ini, saya duduk paling belakang. Karena saya tidak terbiasa ikut ibadah, mereka di depan ada yang main gitar, menyanyi, bertepuk tangan. Saya di belakang duduk, saya cuma melihat saja. Saya tidak terbiasa dengan ibadah seperti itu. Tapi setelah selesai ibadah, saya diajak bertemu dengan hamba Tuhan yang melayani pada saat itu. Saya dibawa ke satu tempat, lalu saya ditanya, apa masalahmu? Saya bilang saya susah tidur. Lalu kemudian dia mulai berdoa, menumpangkan tangan. Dan doanya adalah, saya disuruh mengikuti doanya. Doa minta ampun sama Tuhan. Lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada waktu saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya merasakan ada damai yang mengalir di dalam hati saya. Dan mulai saat itu, setelah pulang kembali ke Jakarta, waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, untuk masalah tidur tidak ada masalah lagi. Jam 9, jam 10 saya mau tidur, saya berdoa terima kasih, saya langsung bisa tidur. Saudara, ada damai. Kenapa? Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada saya, menyadarkan saya bahwa saya orang berdosa, perlu Dia, perlu pengampunan daripada Tuhan. Dan pada waktu saya menerima pengampunan daripada Tuhan, saya dibebaskan, saya dilepaskan dari penyakit susah tidur, saudara.
saya dimerdekakan. Saya tidak gelisah lagi, tapi ada damai Tuhan di dalam hati saya. Saudara, kita butuh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, saudara. Setelah saya mengikut Tuhan Yesus, saya mulai setia, saudara. Saya mulai ikut yang namanya kelompok kecil, terdiri dari 5 orang. Saya mulai belajar, saudara. Saya mulai belajar, saudara. Karena saya sadar, saya sekarang sudah dibebaskan dari dosa. Saya sekarang seperti firman Tuhan bilang, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saya menjadi manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Casingnya tetap lama, tapi di dalam hati saya sudah diperbaharui, mengalami yang namanya lahir baru. Pada waktu saya sudah mengalami lahir baru, kerinduan saya juga berubah. Yang tadinya kesukaan saya melakukan hal-hal kedagingan, sekarang satu persatu saya mulai tinggalkan. Saya mulai menyukai perkara-perkara rohani. Saya mulai mencari perkara-perkara rohani yang membangun iman saya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk pada zaman itu saya mulai tinggalkan. Bahkan lingkungan teman saya pun satu persatu saya mulai menjauhkan diri. Dan waktu itu di kampus saya ada yang namanya ruang kerohanian. Dan mereka sering melihat saya masuk ke sana. Lalu mereka bertanya, ngapain kamu ke sana? Saya bilang, saya belajar firman Tuhan. Saudara, mulai sebulan sekali ada persekutuan di kampus saya. Saya datang. Kenapa? Saya rindu, haus akan firman Tuhan. Dan itu terjadi karena Roh Kudus yang sudah menginsafkan saya akan dosa saya. Karena Roh Kudus yang sudah memerdekakan saya. Saudara, Tuhan juga mau memerdekakan saudara. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup menginsafkan saudara atas segala dosa-dosa saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada dasarnya manusia itu semua merasa dia itu benar, saudara. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus penghibur, maka Roh Kudus itu akan menyadarkan kita, mengingatkan kita. Ada yang tidak benar dalam hidup kita, supaya kita tanggalkan, supaya hidup kita ini semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita ini semakin hari, semakin menyukakan hati Tuhan. Dan kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saya yakin sebagaimana janji firman Tuhan, maka berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah berhenti, terus akan dicurahkan Tuhan. Kasih setia Tuhan terus akan dilimpahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, makanya kita sangat membutuhkan penghibur itu, Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, agar supaya hidup kita ini hari lepas hari berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa sukar sekarang ini kita butuh penghibur, saudara. Karena ada banyak orang, karena kepepet, yang tadinya mungkin tidak punya niat untuk berbuat hal yang tidak baik, tetapi karena kepepet akhirnya melakukan. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, penolong, penghibur itu, pada saat saudara hendak melakukan sesuatu yang tidak berkenan, maka Roh Kudus akan menginsafkan saudara, mengingatkan saudara, agar supaya saudara tidak berbuat hal yang mendukakan hatinya,
tetapi sebaliknya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Allah sudah memberikan Roh Kudus, penghibur itu yang ada berdiam bersama kita 24 jam dalam satu hari. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah saudara menyia-nyiakan akan keberadaan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Dia penolong, dia penghibur. Di saat engkau susah, dia sanggup memberikan penghiburan, saudara. Itulah Roh Kudus. Kalau manusia memberikan penghiburan kepada saudara dikala saudara sedang susah, mungkin terbatas saudara. Tetapi Roh Kudus, penghibur itu punya kemampuan yang tidak terbatas. Karena dia Allah, karena dia Tuhan yang dia sanggup. Oleh sebab itu, makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan lebih baik dia pulang ke rumah Bapa supaya Roh penghibur itu diberikan ada bersama dengan kita untuk menginsafkan manusia dari segala dosa-dosanya. Saudara, kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, Allah kita adalah Allah yang baik. Sebagaimana janjinya, Yeremia 29 ayat 11. rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan menyediakan ada hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat janji Tuhan pasti digenapi. Di kala saat-saat seperti ini, ada banyak orang yang kehilangan mata pencarian karena situasi. Firman Tuhan tadi mengingatkan Yeremia 11 ayat 29. Ada hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, penghibur itu, dia pasti sanggup menolong saudara. Dia pasti sanggup membukakan jalan yang bagi manusia akal sehat kita berkata mustahil. Tapi bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Saudara, mintalah supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh penghibur itu yang akan menginsafkan saudara dari segala dosa, agar supaya menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, curahkanlah di dalam kehidupan mereka untuk menginsafkan mereka, menyadarkan mereka akan dosa-dosa, agar segala pelanggaran mereka, agar supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, penuhi jemaatmu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, hamba lepaskan kuasa Roh Kudus menjamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah hidup mereka dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu. Sehingga hidupnya hari lepas hari semakin berkenan, menyenangkan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.